Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diajeng Rahmalia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2303010001. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sejarah Rombel A1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi dari mata kuliah Konsep Pendidikan Sejarah. Kali ini saya akan menjelaskan 5 materi. Untuk materi yang pertama adalah hakikat pendidikan sejarah. Sebelum mengerti pengertian pendidikan sejarah, kita terlebih dahulu harus mengerti pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan sejarah adalah pendidikan adalah suatu proses pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan dalam kehidupan. Pengertian sejarah sendiri adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Dengan kata lain, sejarah berkaitan dengan peristiwa dalam kurun waktu tertentu. Pengertian pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah adalah upaya terencana untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dari peserta didik melalui pemaknaan terhadap masa lalu. Pembelajaran sejarah dapat diartikan sebagai interaksi yang dilakukan oleh pengajar dan peserta didik dalam memahami dan merekonstruksi peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan fungsi dari pendidikan sejarah. Selanjutnya ada tujuan dari pendidikan sejarah. Tujuan pendidikan sejarah adalah mengembangkan yang berkenaan dengan pengembangan, pengetahuan, pemahaman, dan wawasan mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di tanah air maupun di luar tanah air, pengembangan sikap dan kebangsaan serta sikap toleransi. Selain tujuan di atas, terdapat juga tujuan lain, yaitu 1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang kedua, melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dan didasarkan pada pendekatan ilmiah dan metodologi keilmuan. Yang ketiga, ada menumbuhkan apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah sebagai bukti dari peradaban suatu bangsa di Indonesia di masa lampau. Yang keempat, ada menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap proses terbentuknya bangsa Indonesia melalui sejarah dan masih berproses hingga saat ini dan masa yang akan datang. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran dalam diri peserta didik sebagai bagian bangsa Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dapat diimplementasikan dalam berbagai kehidupan, baik nasional maupun internasional. Selanjutnya ada tujuan pendidikan sejarah di masa depan menurut Hamid Hasan. Yang pertama, ada pengetahuan dan pemahaman terhadap peristiwa sejarah yang cukup mendasar untuk digunakan sebagai memahami lingkungan sekitarnya, membangun semangat nasionalisme, dan sikap toleransi. Yang kedua, ada kemampuan berpikir kritis yang dapat digunakan untuk mengkaji dan memanfaatkan pengetahuan sejarah, keterampilan sejarah, dan nilai peristiwa sejarah dalam membina kehidupan yang memerlukan banyak putusan kritis dan dalam menerapkan keterampilan sejarah untuk memahami berbagai peristiwa sosial seperti politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di sekitar kita. Yang ketiga, ada keterampilan sejarah yang dapat digunakan dalam membagi berbagai informasi yang sampai kepada kita untuk menentukan keaslian informasi dan memahami dan juga mengasihi setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat sekitar kita. Dan juga digunakan dalam mengembangkan nilai-nilai positif untuk diri kita dan nilai-nilai negatif untuk menjadi pelajaran agar tidak diulangi lagi dan bisa meniru keteladanan yang telah ditunjukkan oleh pelaku dalam berbagai peristiwa sejarah. Jadi di dalam peristiwa sejarah itu juga terdapat keberhasilan dan kegagalan dari seorang tokoh. Nah, dari keberhasilan itu kita dapat mencontoh
perilaku apa saja yang membuat berhasil dan kita bisa menghindari perilaku apa saja yang membuat kegagalan itu terjadi. Selanjutnya ada peran penting pendidikan sejarah. Peran penting pendidikan sejarah yang pertama adalah untuk membangun karakter bangsa. Sejarah ini juga mengajarkan hal-hal yang sangat penting, terutama mengenai keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin sebelumnya. Selain itu, sistem perekonomian yang ada dan juga bentuk-bentuk pemerintahan dan hal-hal penting lainnya yang ada dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. Jadi dari pendidikan sejarah itu kita dapat mengambil apa saja yang menjadi suatu keberhasilan dan kegagalan dari para pemimpin kita sebelumnya. Dan kita bisa belajar dari para pemimpin sebelumnya agar kesalahan-kesalahan itu tidak terulang kembali. Yang kedua, dari sejarah kita dapat mempelajari apa saja yang mempengaruhi kemajuan dan kejatuhan sebuah negara atau sebuah peradaban. Kita juga dapat mempelajari latar belakang kegiatan politik, pengaruh dari filsafat sosial, serta sudut pandang budaya dan teknologi yang bermacam-macam dari zaman sebelumnya. Oleh karena itu, pemahaman sejarah ini sangat perlu dimiliki oleh setiap orang agar mengetahui dan memahami makna dari suatu peristiwa masa lampau sehingga dapat digunakan sebagai landasan sikap dalam menghadapi kenyataan pada masa sekarang serta masa depan. Yang kedua, ada membangun kepribadian bangsa. Pendidikan sejarah ini dapat membantu untuk membentuk kepribadian seorang siswa dengan mengajarkan tentang nilai-nilai, lalu identitas dan jati diri bangsa. Melalui pemahaman sejarah, kita dapat mengembangkan rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta terhadap tanah air. Yang ketiga, mengembangkan pemikiran kritis. Dengan mempelajari sejarah, melibatkan analisis, evaluasi, dan sintetis informasi dari berbagai sumber. Hal tersebut dapat membantu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan berpikir logis. Materi kedua adalah kesadaran sejarah. Pengertian kesadaran sejarah sendiri adalah kesadaran sejarah adalah suatu keadaan di mana seseorang atau suatu bangsa memiliki kesadaran akan adanya sejarah atau peristiwa sejarah. Kesadaran sejarah ini sangat penting dalam pembinaan budaya bangsa dan membangkitkan kesadaran bahwa bangsa itu merupakan suatu kesatuan sosial yang terwujud melalui sejarah. Yang kedua adalah kompetensi dalam kesadaran sejarah. 1. Ada memahami peristiwa sejarah. Seorang harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang peristiwa sejarah agar dapat memahami pengaruhnya terhadap kehidupan saat ini. Yang kedua, ada menghargai peristiwa sejarah. Seseorang harus dapat menghargai peristiwa sejarah dan memahami pentingnya dari peristiwa sejarah untuk membentuk identitas dan budaya bangsa. Yang ketiga, mengembangkan semangat nasionalisme. Pembelajaran sejarah memiliki tugas utama dalam menanamkan semangat berbangsa dan bertanah air. Juga semangat untuk cinta dengan tanah air itu. Selanjutnya ada meningkatkan kesadaran sejarah. Di sini bagaimana sih cara kita untuk dapat meningkatkan kesadaran sejarah? Yang pertama, dengan meningkatkan kualitas pembelajaran sejarah di sekolah dan di perguruan tinggi, seperti dengan memperbaiki kurikulum, metode pengajaran, dan kualitas guru. Yang kedua, menggunakan media pembelajaran yang menarik atau kreatif, seperti menggunakan aplikasi yang sesuai dengan pembelajaran dan juga film yang bisa ditonton atau bisa dipelajari bersama-sama. Yang ketiga, menanamkan rasa cinta pada sejarah dan budaya bangsa melalui kegiatan seperti mengunjungi museum atau situs-situs bersejarah lainnya dan mengikuti serangkaian kegiatan kebudayaan. Yang keempat adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan peninggalan sejarah, seperti dengan mengadakan kegiatan sosial dan budaya yang melibatkan banyak masyarakat.
Yang kelima, ada meningkatkan akses informasi sejarah melalui media sosial atau internet. Dengan meningkatkan kesadaran sejarah melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan tokoh-tokoh sejarah seperti seminar, diskusi, dan pertemuan, ini juga bisa dapat menimbulkan kesadaran sejarah pada diri seseorang. Materi selanjutnya adalah berpikir historis, model historical thinking project. Model berpikir historical thinking project. Selanjutnya ada berpikir historis, model historical thinking project. Historical thinking project merupakan sebuah inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan pendekatan baru terhadap pendidikan sejarah dengan potensi untuk mengubah cara guru mengajar dan cara siswa belajar, sejalan dengan penelitian internasional terkini tentang pembelajaran sejarah. Proyek ini berkisar pada proposi bahwa pemikiran sejarah ini dari pengajaran sejarah dan bahwa siswa harus menjadi lebih kompeten sebagai pemikir sejarah seiring berjalannya dengan kemajuan mereka di sekolah. Proyek ini juga mengembangkan kerangka 6 konsep pemikiran historis untuk menyediakan cara mengkomunikasikan ide-ide kompleks kepada khalayak pengguna potensial yang luas dan beragam. 6 konsep itu adalah yang pertama, signifikasi sejarah, bukti sumber utama, kesinambungan dan perubahan, sebab dan akibat, perspektif sejarah, dan dimensi etika interpretasi sejarah. Selanjutnya ada materi berpikir historis model NCHIS. Model berpikir historis NCHIS itu merupakan National Center of History in the School, adalah salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengajaran sejarah di Amerika Serikat. Nah, model ini menekankan pentingnya mengajar dan membentuk pemahaman sejarah yang kompleks dan mendalam, dengan melibatkan siswa dalam proses berpikir historis. Model NCHIS ini mencakup 7 konsep berpikir historis, yaitu memahami sejarah sebagai konstruksi manusia, mengenali dan menghargai keberagaman manusia, mengembangkan pemahaman konteks sejarah, menganalisis bukti dan sumber-sumber sejarah, memahami hubungan sebab akibat dan perubahan sejarah, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis dan membuat narasi sejarah yang berdasarkan bukti dan argumentasi yang kuat. Materi yang terakhir adalah pendidikan sejarah di sekolah dan di masyarakat. Pendidikan sejarah di sekolah dan pendidikan sejarah di masyarakat memiliki peran penting dalam pembinaan negara, bangsa, dan pembentukan karakter bangsa. Pendidikan sejarah di sistem sekolah ini di dalam setiap negara memiliki peran penting bagi pembinaan negara bangsa, khususnya mendidik golongan muda mengenai perjuangan golongan terdahulu untuk menjadikan negara mereka sebuah negara yang berjaya atau sebuah negara yang makmur. Selanjutnya, pendidikan sejarah di sekolah selain untuk memberi pengetahuan kesejarahan pengalaman manusia pada masa lampau, juga mengajarkan kepada peserta didik akan jati dirinya sebagai warga negara dan menjadi warga bangsa Indonesia. Selanjutnya juga membantu memahami identitas. Dengan memahami identitas, membantu masyarakat mengerti identitas kultural, religi, dan politik yang memengaruhi kehidupan mereka. Untuk materi terakhir adalah pendidikan sejarah di sekolah dan di masyarakat. Pendidikan sejarah di sekolah dan di masyarakat memiliki peran penting bagi pembinaan negara dan bangsa dan pembentukan karakter bangsa. Pendidikan sejarah dalam sistem pendidikan formal di setiap negara adalah penting bagi pembinaan negara bangsa,
khususnya mendidik golongan muda untuk mengetahui sejarah perjuangan golongan terdahulu dalam menjadikan negara menjadi negara yang berjaya atau negara yang makmur. Selanjutnya, pendidikan sejarah di sekolah juga memberikan pengetahuan kesejarahan pengalaman manusia pada masa lampau, juga mengajarkan peserta didik akan jati dirinya sebagai warga masyarakat dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, memahami identitas. Dengan belajar sejarah, dapat membantu masyarakat untuk memahami identitas kultural, religi, dan politik yang mempengaruhi kehidupan mereka. Yang terakhir ada menjadi warga negara yang berwawasan. Pendidikan sejarah dapat membantu masyarakat untuk memahami peristiwa dan kejadian yang terjadi di negara mereka, serta menghormati jalan perjuangan yang telah diperjuangkan oleh para terdahulu mereka. Cukup sekian yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.